Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah ya, hari ini kita kembali lagi bersama Ibu Yuni dari SD 11 Tanah Abang. Hari ini kita akan belajar mengenai sikap tawadu. Apakah anak-anak sudah tahu apa itu sikap tawadu? Baiklah, kita akan mulai dengan materi hari ini. Bagaimana kita ketahui bahwa sikap tawadu itu artinya rendah hati. Rendah hati itu maksudnya adalah sikap merasa bahwa dirinya bukan yang paling baik. Orang yang tawadu memiliki kerendahan hati, tidak sombong dan tidak tinggi hati serta tidak mudah tersinggung. Gambaran tawadu ini telah disebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Furqan ayat 63 yang artinya, dan hamba-hamba Tuhan yang maha penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan. Quran surah Al-Furqan ayat 63. Nah, pengertian tentang tawadu ini adalah orang yang menyadari bahwa semua kenikmatan itu yang didapat dan dimilikinya bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak ada sedikit pun terbesit dalam hatinya kesombongan dan merasa lebih dari orang lain. Artinya orang yang tawadu ini rendah hati dan selalu menjaga keikhlasan dalam setiap amal ibadah karena semuanya dilakukan hanya semata-mata karena Allah. Nah, sikap tawadu ini ada istilah atau pepatah yang menggambarkan, yaitu ilmu padi. Sebagaimana kita ketahui bahwa padi itu semakin berisi dia semakin merunduk. Maka orang yang tawadu diharapkan juga dapat menirunya. Maka semakin berisi ilmunya, semakin memiliki kepintaran, maka harus selalu rendah hati. Nah, orang yang hidup dalam ketulusan dan kerendahan hati akan menjadi pribadi yang sukses. Jadi, dengan kerendahan hati itu akan memudahkan kita dan menjadi orang sukses. Ada dua jenis rendah hati atau tawadu, yaitu satu, rendah hati di hadapan Allah, dua, rendah hati di hadapan manusia. Rendah hati di hadapan Allah ini artinya mensyukuri selalu nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah dan menggunakannya untuk hal kebaikan. Kedua, rendah hati di hadapan manusia artinya tidak boleh sombong kita kepada sesama, tidak mau membanggakan apa yang kita miliki. Kita selalu menolong siapapun, mau berteman dengan siapapun tanpa membeda-bedakan latar belakangnya. Kemudian Nabi Muhammad SAW telah bersabda, tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada kesombongan walaupun sekecil biji sawi. Artinya Nabi Muhammad menegaskan di sini bahwa orang yang sombong itu adalah orang yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dia merasa paling hebat dan merasa paling baik. Selanjutnya, contoh tawadu. Nah, contoh tawadu ini bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari kita. Contohnya yaitu mengakui keterbatasan dan kelemahan manusia di hadapan Allah. Artinya menyadari dengan sepenuh hati bahwa kita ini bukan makhluk yang paling sempurna dan yang paling baik di hadapan orang lain. Maka kita mengakui bahwa kita ini hanyalah manusia biasa. Jadi kita sama di hadapan Allah karena yang membedakan kita di hadapan Allah itu hanya ketakwaan kita. Dan memandang sama derajat orang lain dengan dirinya, berbuat baik namun tidak ingin diketahui oleh orang lain. Contohnya itu kalau kita beribadah itu tidak ingin diketahui, misalnya sedekah, maka yang tahu hanya diri kita dan Allah. Tidak sombong dengan kelebihan yang dimilikinya, misalnya dia tidak merasa paling pintar di dalam kelasnya. Kemudian berucap terima kasih jika dipuji dan berbesar-besar. Nah, ini contoh-contoh perilaku tawadu. Nah, anak-anak, hal ini bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Ciri-ciri orang yang tawadu: satu, sopan dan ramah kepada siapapun, tidak menyombongkan diri, minta maaf dan memanfaatkan orang lain. Kemudian merendah dan berkata dan bersikap, menghormati
hati orang lain. Nah, itu ciri-cirinya. Nah, hikmah atau alasan kenapa kita harus bersikap tawadu atau rendah hati. Satu, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua, banyak teman. Ketiga, hidup bahagia dan damai. Empat, dihargai orang lain. Nah, demikianlah materinya tentang sikap tawadu. Semoga kita bisa melaksanakan dan membiasakan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.